Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari Paguyuban Nur Ahad akan membahas masalah tenaga dalam. Jadi apa sih itu tenaga dalam? Terus kegunaannya buat apa saja tenaga dalam itu? Sehingga kita sebagai manusia perlu belajar dan perlu menggali memanfaatkan tenaga dalam tersebut. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, masuk ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, jadi kami sebagai pelaku spiritual khususnya di Paguyuban Nur Ahad itu jenis tenaga dalam yang kami pahami itu ada tenaga dalam itu sendiri, tenaga inti, tenaga murni, dan tenaga gaib. Nah, jenisnya ada 4. Nah, cuman biasanya yang orang betul-betul tahu ya tenaga dalam kan begitu. Jadi tenaga dalam menurut orang umum bisa untuk apa saja, untuk mengelola apa saja. Cuman kami pisah, kalau menurut kami tenaga dalam itu ya ada tenaga dalam itu sendiri, tenaga inti, tenaga murni, dan tenaga gaib. Nah, kalau tenaga gaib ini mungkin sudah ada yang tahu, cuman mungkin belum banyak yang paham maksudnya seperti apa tenaga gaib kan gitu. Sebelum kita jauh masuk ke dalam hingga nyampe ke tenaga gaib, yang paling utama berarti yang kita ulas adalah tenaga inti. Seperti namanya disebut tenaga inti. Apa sih maksudnya tenaga inti? Tenaga inti itu adalah tenaga inti alam. Jadi ada 4 unsur penyusun dalam tubuh manusia. Kalau orang Jawa mungkin bilangnya bumi, geni, banyu, angin. Ibarat film animasi mungkin ada kayak seperti Avatar begitu. Jadi bumi, geni, banyu, angin. Apabila kita bisa mengelola 4 elemen ini dengan baik, dengan seimbang, otomatis kita akan dapat menimbulkan tenaga yang luar biasa. Selain tenaga yang dapat kita timbulkan luar biasa, kita dapat mengolah kepekaan yang luar biasa juga. Nah, mungkin kalau yang tidak paham apa itu bumi ya berarti berkaitan dengan tanah kan begitu. Tanah itu kalau seandainya kecil kita manfaatkan untuk media tanam ya bagus. Seperti kita yang taruh di pot untuk nanam cabai atau mungkin nanam terong atau apa itu insya Allah bermanfaat. Jadi bagi media kan gitu. Tapi apabila tanah ini besar, mungkin ada longsor gunung atau apa, ya yang disapu akan pora-poranda, akan habis luluh lantah. Mau bangunan sekokoh apapun, sekuat apapun yang dibangun teknisi untuk pembangunan pasti akan hancur. Itu bumi. Geni itu api. Sama halnya begitu. Kita kalau merokok, pasti kebanyakan kadang-kadang teman-teman itu ada yang punya rokoknya tapi nggak punya koreknya. Sehingga dia minjam temannya. Jadi kalau apinya kecil, ya itu manfaat. Jadi buat rebutan. Semua orang pada ingin mencari, meminjam sebagai manfaat yang dia gunakan mungkin untuk memasak atau seperti contoh tadi menyalakan rokok seperti itu. Tapi kalau api tadi itu besar luar biasa seperti kebakaran rumah atau mungkin Pertamina atau apa, yaitu akan meluluh lantakan, membumi hanguskan semua yang dilahap. Jadi tidak akan tersisa, terbakar semuanya karena dahsyatnya api tadi. Nah, begitu juga dengan selanjutnya adalah bumi, geni, banyu. Banyu itu air. Air pun demikian. Kalau kita haus otomatis kita minum. Nah, itu sudah dasar, mau anak kecil juga pasti paham itu. Kan begitu, minum. Nah, tapi minumnya orang ini kan maksimal seberapa sih? Kan begitu. Paling-paling juga 1 gelas atau mungkin setengah gelas. Nah, diukur dengan fisiknya manusia sendiri dan kehausannya manusia itu sendiri kan begitu. Namun apabila air ini besar, banyak, itu ya bukannya menghidupkan. Nah, kalau seandainya minum kita haus, kita minum kan menyegarkan dan menghidupkan. Kalau berkaitan dengan minum tadi. Karena apa? Karena badan sendiri kan disusun sebagian besar adalah air. Kan begitu. Tapi kalau air tadi
besar, banyak. Contoh kayak mungkin banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya. Ya akan meluluh lantakan juga, akan menghancurkan, menghabiskan semua yang ada. Kan begitu. Itu dahsyatnya seperti itu, air. Ya, yang terakhir, elemen yang terakhir itu adalah angin. Nah, angin juga begitu. Angin itu sebetulnya adalah pondasi dasarnya bela diri tadi. Maaf, pondasi dasarnya tenaga dalam tadi. Jadi tenaga dalam ibaratnya kita pakai telapak tangan begini, kalau kita bisa merasakan entah itu yang sudah mencapai level tinggi atau rendah, kalaupun dia belajar, pasti dia kalau tangan diginikan, dia akan merasakan di sela-sela jari ini kayak ada hembusan napasnya. Nah, itu di sela-sela jari. Kalau di sela-sela jari itu biasanya yang saya alami sendiri dulu, itu baru tahap dasar belajar. Karena apa? Karena kalau sudah betul-betul menguasai tenaga dalam bisa kita keluarkan lewat mana saja. Ya, fokusnya ya mungkin di telapak tangan, kan begitu. Cuman ini pembahasan masalah elemen tadi. Jadi kalau elemen eh, angin itu dibilangnya dahsyat, kita kasih contoh seperti ban roda kendaraan. Roda motor atau mungkin roda kontainer, roda mobil kontainer. Roda mobil itu bisa mengangkat beban, menopang beban sekian puluh ton, gitu kan. Sedangkan yang itu tidak akan mungkin dapat diangkat dengan tenaga manusia. Mungkin pakai tenaga mesin, itu pun juga harus mesin besar, tapi angin mampu menopangnya. Itulah kedahsyatan angin, kan begitu. Tapi ya kalau berlebihan ya bahaya. Contohnya apa? Ya seperti angin puting beliung dan lain sebagainya. Kalau angin puting beliung itu jangankan kok mobil yang cuman beratnya berapa ton. Gedung-gedung yang tinggi yang bertingkat saja kalau tersapu angin puting beliung kalau memang besar bisa terangkat, bisa diterbangkan. Itu dahsyatnya angin seperti itu. Maka dari itu kita kenapa kok sebagai seorang manusia itu perlu belajar mengolah tenaga dalam. Karena sebetulnya tenaga dalam itu sendiri manfaatnya sangat banyak bagi diri kita manusia. Cuman itulah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada portal-portalnya. Jadi tidak sembarangan bisa kebuka, tidak sembarangan bisa keluar begitu saja. Orang biasa yang baru belajar tenaga dalam tentunya akan sulit memahami kunci-kuncian itu untuk membuka kunci-kuncian itu. Karena memang itulah rahmatnya Allah seperti itu. Supaya tidak semua orang bisa membuka tenaga dalam dengan semaunya dia sendiri dan tidak membuka tenaga dalam seluas-luasnya. Karena kalau memang terjadi itu lepas kontrol, itu akan sangat berbahaya. Cuman jarang terjadi seperti itu karena memang latihannya juga sulit, tidak gampang dan membutuhkan proses yang tentunya tidak sedikit. Seperti itu. Mungkin kalau untuk masalah bela diri, kami jauhlah tidak membahas ke sana ya. Cuman kalau ini untuk tenaga dalam khusus paguyuban kami, takarannya masing-masing, mempunyai ukuran kekuatannya masing-masing. Ya semakin dia sering belajar, semakin dia sering mencoba, ya insya Allah akan semakin besar kekuatannya. Kan gitu. Kalau bicara masalah kegunaannya, kegunaannya juga sebetulnya sangat luar biasa untuk kita sebagai seorang pelaku spiritual, yaitu tidak menutup kemungkinan akannya adanya serangan dari lain, dari tempat lain, entah itu baik dari manusia ataupun serangan dari makhluk halus. Karena saat kita belajar ilmu tenaga dalam khususnya spiritual, itu pasti akan ada cobaan, akan ada ujian yang dimana banyak yang tujuannya untuk menggagalkan belajar kita supaya tidak bisa lulus, supaya tidak bisa nyampe tahap akhir, tahap lanjutan. Karena apabila kita sudah mencapai tahap lanjutan, otomatis juga itu menjadi ancaman bagi mereka yang tidak sejalan. Dalam maksud tidak sejalan ini ya beraliran hitam atau makhluk halus yang suka mengganggu. Kan begitu. Ya, di sini untuk manfaatnya saya rinci sedikit saja untuk diri kita sendiri. Manfaat seperti itu tadi dan kegunaannya. Nah, kalau seandainya
orang yang sudah mempunyai tenaga inti, sudah lulus, itu apabila diserang oleh orang lain yang mempunyai tenaga dalam, secara otomatis akan terserot, akan tertarik. Kenapa demikian? Karena tenaga inti ini berbeda dengan tenaga dalam yang lainnya. Karena pelaku spiritual yang mempunyai tenaga inti itu ibaratnya badannya itu selain ada protek, itu menjadi medan magnet bagi lawan. Jadi apabila ada yang menyerang, otomatis yang menyerang menggunakan tenaga dalam tadi akan terkena medan magnet gaya tarik-menarik. Makanya akan terserap, tersedot, habis, dan setelah sudah tersedot habis, tenaga dalamnya habis, orangnya lemah, otomatis dengan sendirinya portal dimensi tenaga dalamnya akan tertutup. Begitu. Nah, itu nanti kalau tidak kita sendiri yang membuka atau mungkin orang lain yang benar-benar paham, tahu membuka, itu tidak akan bisa terbuka. Karena memang itu sudah kunci, sudah mengunci dengan sendirinya secara otomatis. Karena kita menggunakan tenaga alam, sedangkan dia hanya mengolah satu saja, pernapasan. Seperti itu. Untuk pembahasan tenaga dalam Nur Ahad, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mungkin bisa disambung lain waktu, karena masih ada tenaga murni dan tenaga gaib. Perlu diingat bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berupaya, sedangkan kalau apabila ada ucap kata saya yang salah atau mungkin kurang berkenan, kurang tepat, teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.